Selamat pagi adik-adik semua. Yuk, ayo. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan duduk, nanti kalau duduk nanti malas. Ayo kita berdiri. Kita pakai gerakan tangan ya. Oke? Nah. Betul Karina. Pakai gerakan tangan. Sudahan, ayo semua pujikan. Amin. Bagiku hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Tuhan Yesus baik, tangannya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dengan mengacungkan jempolmu. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah anak-anak, Tuhan itu sangat baik. Tapi sebelumnya kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Tuhan itu baik bagi kehidupan kami. Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi keluarga kami, Tuhan baik bagi semua orang. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami ketika kami tidak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama duduk dengan baik, dengar-dengaran akan setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pujian tadi mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Apakah Tuhan Yesus baik itu? Ada ayatnya? Ada. Ya kita sama-sama buka di dalam Mazmur 136 ayat yang kedua. Ya, sudah semua? Yuk, semua membaca supaya semua mendapat berkat dari Tuhan. Ulang Bu Arin, Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, firman ini mengatakan sebab Ia baik. Nah, anak-anak, baik itu apa sih? Mungkin kamu sudah tahu ya. Baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hati orang lain. Kalau ada anak berbuat baik, pasti kita senang. Tapi ketika ada teman yang berbuat tidak baik, kita tidak suka. Nah, pagi ini kita mau belajar kebaikan Tuhan itu apa aja. Ya, kamu lihat ada sebuah keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anaknya bisa 1, 2, atau 3. Jadi ada mama, papa, kakak, adik, atau cici, kuku, dan 1 adiknya lagi, misalnya seperti itu. Nah, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kalian, berarti aku ini keluarga inti ya Bu Ari? Ya, ada mama papamu ya. Nah, di dalam keluarga Tuhan itu memberkati. Tuhan itu sungguh baik. Baiknya bagaimana? Tuhan memberkati pekerjaan papa, ya kan? Tuhan mungkin mamanya yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mama. Atau kalau mama tidak bekerja, Tuhan memberkati keluarga kita. Semuanya sehat, semuanya bisa makan setiap hari, sehari 3 kali. Nah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah,
kebaikan Tuhan itu menyenangkan hati kita? Apakah setiap kebaikan Tuhan itu menyenangkan hati kita? Nah, kita lihat ya. Nah, itu ada sebuah keluarga makan bersama ketika kakek neneknya datang. Ingat, kalau ada keluarga sanak saudara datang, kamu harus menyambutnya dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik, kamu juga harus baik, ya. Nah, itu ada keluarga, mereka makan bersama, ya. Kemudian, Bu, kalau aku sakit, Tuhan baik apa enggak? Tuhan tetap baik. Mengapa? Karena ketika kamu sakit, ya, ada dokter yang menolong, dokter yang memberi obat, dokter yang memeriksa kamu. Penyembuhnya tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memakai para dokter itu. Nah, Bu, kalau aku sakit berarti Tuhan tidak baik? Tidak. Kamu sakit bisa juga karena kamu kecapean, kurang istirahat, banyak main game, banyak main-main yang lain. Jadi kalau capek kita bisa sakit. Nah, itu ya. Kemudian kebaikan Tuhan apa lagi yang bisa kita rasakan? Kita bisa sekolah. Nah ya, di dalam sekolah kamu pasti masih ingat, sekolah itu menyenangkan. Bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bisa main sepak bola di lapangan, bisa berlari-larian, bisa membaca buku di perpustakaan. Bu, tapi sekarang pandemi, Bu, tetap Tuhan Yesus itu baik. Ya, tetap Tuhan Yesus baik. Nah, ketika kamu sekolah, nah, jadilah anak yang berprestasi. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah baik kepada kita. Kita harus melakukan kebaikan Tuhan, ya. Tuhan sudah baik memberikan kita hikmat akal budi, sehingga kita harus rajin belajar. Kita harus menjadi anak yang berprestasi. Bu, tapi ada temanku loh, Bu, yang nakal, yang nggak mau belajar. Bu, berarti dia tidak merasakan kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Kalau kita merasa Tuhan itu baik di dalam diri kita harus rajin belajar. Mengapa? Bu, orang malas itu dosa apa enggak? Dosa. Makanya enggak boleh malas. Karena firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu di kitab Amsal, ya. Kalau kalian tidak takut Tuhan, berarti kalian malas belajar. Nah, kalau malas belajar berarti melanggar firman Tuhan. Lah, kan? Kalau orang melanggar firman Tuhan, berarti dia berdosa. Makanya tidak boleh malas belajar. Nah, menjadi anak, menjadi seorang pelajar juga harus berprestasi. Jangan ketika di sekolah diem aja. Gurunya bertanya, tidak bisa menjawab. Loh, tidak boleh. Terus sekarang sekolah online, tugas tidak cepat-cepat dikumpulkan, males, itu tidak boleh. Nah ya, Tuhan inginkan kamu menjadi anak yang berprestasi. Nah, sekolah itu tutup, sekolah ditutup karena apa? Ya karena pandemi. Bu, Tuhan berarti tidak baik ya, Bu? Kok kita mengalami pandemi? Tidak. Bukan hanya Indonesia yang kena corona, seluruh dunia ini virusnya sedang merajalela. Makanya anak-anak harus 3 hal yang harus ingat: gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Artinya nggak boleh main keluar rumah. Kalau tidak penting nggak usah keluar rumah, di dalam rumah. Di dalam rumah aja, Bu, ya. Tapi aku nggak cuci tangan, tetap harus cuci tangan. Minimal 1 jam sekali cuci tangan. Nah ya, oke. Walaupun sekolah tutup, kalian masih tetap bisa belajar, yaitu dengan cara belajar online. Bu, aku kalau belajar online itu aku enggak ngerjakan tugas. Mama papa kerja, terus kalau tanya, sudah tugasnya? Sudah. Hei, ingat, anak malas itu melanggar firman Tuhan, ya. Jadi kerjakan tugas dengan cepat, selesai dengan cepat,
segera dikirimkan ke gurunya. Nah, kalau belajar diusahakan nunggu mama, tidak. Kamu belajar mandiri. Mandiri itu kamu harus bisa punya tanggung jawab, kerjakan tugas sendiri. Kalau tidak bisa, baru tanya mama. Mah, ini apa mah jawabannya? Pertanyaan itu selalu ada di buku. Baca bukunya, pasti bisa. Nah, di kamar itu ada juga anak yang sedang belajar online. Ada yang mengalami kesulitan sampai tangannya begini. Nah, ingat, Tuhan itu baik. Ketika kamu belajar berdoa, sebelum belajar kamu berdoa, Tuhan pasti memberikan hikmat akal budi, sehingga kamu pasti dapat mengerjakan semuanya. Apalagi kalau ulangan. Kalau kamu belajar rajin, berdoanya rajin, pasti kamu menjadi anak yang berprestasi. Nah, ketika mengerjakan tugas, jangan sambil malas-malasan ya. Misalnya sedang Google Meet sama gurunya, kamu matikan kameranya, terus tidur. Loh, nanti kamu enggak dapat apa-apa, enggak dapat ilmunya ya. Kamu harus tetap mengikuti dengan baik. Sekolah di rumah, kalau pagi harus tetap mandi supaya seger, supaya tidak malas. Nah, di kamar itu ada anak yang sedang mengikuti pelajaran. Nah, sampai ragu. Tapi dia tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Sikap duduk yang baik itu juga menyehatkan kita, ya. Jadi kalau duduknya yang benar, duduknya tegap, tidak boleh sambil ngelayeh, itu tidak boleh ya. Nah, Bu, ya jinmu toh Bu belajar terus. Nah, dulu sebelum pandemi, ya toh, minimal 1 bulan sekali atau ketiga liburan, mama papa mengajak berlibur. Nah, menyenangkan kan liburan itu? Misalnya berenang atau pergi ke tempat wisata, misalnya ke gunung. Tapi anak-anak sukanya kalau wisata itu di arena yang banyak mainannya ya. Itu menyenangkan. Nah, Tuhan itu baik. Mengapa? Zaman dulu itu mainan tidak ada. Tetapi karena Tuhan itu memberikan hikmat, karena Tuhan itu baik, memberikan hikmat kepada orang-orang, sehingga orang lain itu dapat menciptakan mainan-mainan yang menjadi kesukaanmu, ya, yang menjadi kegemaranmu. Loh, kok aneh ya Bu, orang kok bisa? Karena dia dapat hikmat dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. Ketika Tuhan itu baik, ya, kamu besok kelak kalau sudah besar bertumbuh, ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, kamu diberi hikmat, kamu juga akan dapat menciptakan karya-karya yang lain. Mungkin kamu bisa menulis sebuah buku, atau mungkin kamu menjadi seorang dokter yang menemukan ilmu pengetahuan apa-apa, atau menemukan obat supaya orang tidak kena penyakit kanker A, kanker B, kanker C. Nah, atau kalian menjadi seorang tentara. Nah, kan semua anak-anak harus punya cita-cita. Nah, itu ya. Nah, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberikan kita penghiburan. Penghiburannya lewat mana? Ya lewat ketika kamu berlibur. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk manusia. Tuhan itu baik, kita juga harus bisa berbuat baik. Kita bisa berbuat baik kepada siapa? Apakah hanya kepada orang yang baik sama kita? Tidak. Kita pun juga harus seperti Tuhan Yesus, mengasihi musuh-musuhnya. Nah, kamu kalau punya teman, ada yang nakal, wis aku enggak mau main dengan itu. Jangan. Kamu harus tetap mengasihi temanmu. Nah, itu ya anak-anak. Firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan itu baik. Baiknya melalui apa? Melalui hikmat yang kamu terima. Kalau kamu sakit, Tuhan Yesus tetap baik. Karena apa? Ada dokter ya membantu kamu untuk menyembuhkan kamu.
Tuhan Yesus baik karena kita masih tetap bisa sekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus telah memberi hikmat kepada orang-orang untuk dapat menciptakan segala sesuatu yang membuat kita senang. Nah, itu semua yang dilakukan orang-orang itu asalnya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat baik, bahkan teramat baik bagi hidup kita. Nah, ingat ya, kamu yang suka marah-marah sama mamanya tidak boleh, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus patuh kepada orang tua. Kita harus menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik itu yang bagaimana? Satu, menuruti perintah orang tua, terlebih perintahnya Tuhan. Dua, belajar mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri, kecuali kita ada kesulitan minta bantuan orang tua. Tiga, jadilah teladan bagi orang lain. Kamu punya teman di kampung, di rumah, di sekolah. Nah, kamu harus bisa mencontohkan bahwa kamu itu anaknya Tuhan Yesus, harus baik, tidak boleh pelit, tidak boleh nakal, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita baca di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1 dan ke-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, yuk kita berdoa kembali karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan itu sangat baik bagi keluarga kami. Tuhan sangat baik bagi diri kami. Tuhan sangat baik juga kepada orang-orang lain. Kami juga bersyukur karena Tuhan baik kepada keluarga kami, sehingga orang tua kami boleh tetap bekerja. Tuhan, di masa pandemi ini kami tahu Tuhan itu tetap baik. Oleh sebab itu Tuhan, peliharalah kehidupan keluarga kami Tuhan, agar kami jauh dari segala penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Kalian bisa menyanyikan lagu ini kembali bersama dengan orang tua. Bye-bye.